Rasulullah nengokin orang sakit. Bahkan yang sakit orang kafir sekalipun. Yang sakit ditengokin sama Nabi. Kenapa? Gara-gara ngeludahin Nabi. Satu hari Nabi mau ke masjid. Diludahin dari atas masjid. Dari pinggiran depan mau ke masjid lewat atas rumahnya. Coh. Nengok atas. Ya ada yang ngeludahin. Senyum Nabi. Besok lewat lagi. Diludahin lagi. Senyum lagi. Ada lagi. Besok lewat lagi, diludahin lagi. Ya, banyak banget udah ludahnya. Diludahin banyak tuh. Nabi senyum mulu. Loh, udah jadi langganan. Asal lewat diludahin. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin Nabi lewat situ. Kan Nabi tengok. Pada malam hari ini, yaitu ceramah agama atau nasihat dari guru kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Ust Tile. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi. Wa ya masyukaru alaina. Untuk para hadirin jangan diharap jangan disuruh. Tolong diberi jalan untuk kiainya. Untuk diberi jalan untuk kiainya. Untuk para jamaah. Tolong diberi jalan untuk kiai. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Wakfina syarran nisa tola'at badru alaina min taniyatil wada' wa jama syukaru alaina mana'al lillahi sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, segenap para guru, para orang tua dan para ajengan yang hadir pada kesempatan malam ini. Para adik-adikku sekalian, rekan-rekan remaja, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid
Dan terkhusus qori kita yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, yaitu Ananda Ustadz Zaki Fatur Rahman, yang kita dengar suaranya begitu luar biasa. Kita doakan Ananda Zaki senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Insya Allah kelak terus istiqomah dan menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama nusa dan bangsa, membawa nama baik bangsa kita, negara kita, terutama di daerah Banten, Tangerang, Banten. Amin ya robbal. Para ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam. Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Mantap. Emang maunya lu mah. Malam ini kita hadir di halaman Masjid Jami An-Nur dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.1443H dengan momen Maulid Nabi Muhammad SAW. Dapat dijadikan momen meningkatkan kasih sayang, mengutamakan kebenaran, mempererat tali persaudaraan serta menjunjung tinggi toleransi. Temanya kebanyakan. Mudah-mudahan kita ambil atu aja bahwa hadirnya kita memperingati Maulid tanda dan bentuk cinta kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Rasulullah itu kepribadiannya komplit. Apapun yang kita contoh ada pada diri beliau. Pantas Rasulullah dijadikan uswah, dijadikan oleh Allah sebagai panutan dan contoh buat umatnya. Rasulullah kepribadiannya begitu komplit. Mana buktinya? Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya ini mubalig, Rasulullah ceramah. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Lu doang sendiri tawa. Ngeledek itu namanya. Jadi kita mau nyontoh apa aja ada pada diri Rasulullah. Ustadz, saya guru, Rasulullah juga ngajar. Maka wajar kita sebagai umatnya, sebagai contoh yang diberikan oleh Allah, sebagai uswah, patutlah tidak lain Allah memberikan dan menurunkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bang? Karena kita ini manusia. Kalau manusia disuruh nyontoh manusia cocok, benar? Manusia disuruh nyontoh manusia akur, benar? Kalau manusia disuruh nyontoh malaikat nggak bakal bisa. Makanya Allah mengutus Rasulullah manusia, kita manusia, tapi beda dengan Rasulullah, sama-sama manusia. Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Kalau manusia suruh nyontoh manusia nyocok. Kita manusia suruh nyontoh malaikat enggak bisa. Malaikat kan sama duit enggak ngah. Sama wadon kurang enggak ngah. Benar? Kalau kita suruh nyontoh malaikat enggak mampu. Kalau kita kan enggak boleh ngiat dikit, enggak boleh ngiat duit dikit. Benar? Ada kesempatan korupsi, ganyang, sikat. Wah, biarin rakyat mah susah, yang penting bansos kita membuat, begitu kata dia. Benar? Kalau manusia disuruh nyontoh manusia, enggak bakalan, manusia suruh nyontoh malaikat, enggak bakalan bisa.
Manusia suruh nyontoh jin nggak bakal bisa. Manusia nyontoh binatang nggak bakal bisa. Tapi Allah ciptakan dan turunkan baginda Rasul untuk apa? Contoh buat manusia. Tapi Rasulullah bukan sembarangan manusia. Basyarun lakal basyari. Manusiawinya sama. Sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah. Cuman beda ludah Rasul sama ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Mana buktinya? Waktu hijrah. Sebelum datang perintah hijrah bang, sahabat itu nanya sama Nabi. Ya Rasul, Mekah udah gak aman ini. Ayo kita merah aja dah. Ini bahasa kita. Kita pergi aja dah, ngungsi hijrah ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Sahabatku belum ada perintah hijrah. Udah nyantai aja di sini dulu. Nggak bisa ya Rasul. Ini kota Mekah udah nggak aman. Lalu datang perintah hijrah. Rasulullah pidato. Apa pidatonya Nabi? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalianlah berangkat duluan ke Madinah. Ngapain saya berangkat duluan kami ya Rasul? Berangkat duluan aja. Rasulullah kapan berangkatnya? Saya mau belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Mendingan bareng aja kan enak. Kalau bareng-bareng kita naik Grab. Naik Grab. Apa kata Rasulullah? Sahabatku, kalau kalian kita rame-rame bareng hijrah, kita tuh bakal nggak aman, dikejar-kejar terus. Kenapa? Karena target utama yang akan dibunuh saya, yang akan dihabisi saya. Biarin saya di Mekah belakangan, kalian datang jalan duluan ke Madinah. Maka bahaya, saya biar menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Mementingkan kepentingan rakyat. Benar. Enggak gara-gara ada hijrah, Muhammad dapat hijrah nih pindah, berangkat duluan ke Madinah. Enggak, kepentingan rakyat dulu diutamain. Rakyat lagi susah, pandemi udah 2 tahun, ngapa bansos diembat? Bener, bener bang, bener. 3M ya, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, pret. Nih. Bu, nih datang perintah hijrah, Rasulullah rumahnya dikepung bang. Di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain dah. Tuh. Di rumah Rasulullah ada 3 orang. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Rasulullah. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena target utama kamarku yang akan dibunuh aku. Aku bersama Abu Bakar berangkat duluan ke Madinah. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya rela mati. Anak muda soleh. Siap gantiin, siap mati. Coba anak muda pinter. Enggak begitu jawabannya. Ali, gue berangkat sama Abu Bakar nih ya ke Madinah, jalan duluan. Lu gantiin tempat tidur gua. Ntar yang mau dibunuh lu nih Li. Anak muda pintar nyaut lah, jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Nah, itu kalau anak muda pinter. Berangkat Rasulullah hijrah, ditemani Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, ngumpet di Gua Sur. Sebelum masuk goa, Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu dah, saya duluan yang masuk. Ngapa emang? Saya bersih-bersih, takut ada binatang, ngapa-ngapa Rasulullah. Bener, Abu Bakar masuk ke goa bang duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Lagi ngorek-ngorek, nyoker-nyoker, nyapu-nyapu, tangannya digigit kalajengking. Boh, kalajengking Arab. Beda sama kalajengking sini. Sakit, bengkak, Abu Bakar tangannya, diem, kagak komen, diem aja. Ditegur sama Nabi. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul, enggak. Tapi ngapa diem begitu, muka sampai pucat ketakutan? Enggak ya Rasul, enggak. Tapi ngapa diem aja? Tangan ini ya Rasul. Ngapa tangan? Digigit kalau jengking. Lah kagak ngomong, ngomong dong. Komen, like,
share and subscribe. Ngapa diem aja sini? Rasulullah tangannya diambil Abu Bakar sama Rasulullah, dibacain bismillah, diludahin nama Nabi bang. Bengkaknya langsung kempes hari itu juga. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mungkinan bengkak romanya. Tuh sama manusiawinya bang, Rasulullah sama kita beludah Nabi, kita juga beludah. Nabi keringetan, kita juga keringetan. Cuma beda keringat Nabi sama keringat kita. Keringat Rasulullah bau minyak kasturi, bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Bener, makanya Siti Aisyah istri Rasulullah bang tuh, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringetnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin tuh. Makanya ibu-ibu kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul, wah tarik aja sini bang. Minyak misik bang, minyak misik. Rasain bau perengus-perengus dah lu. Nabi luar biasa bang. Basyarun lakal basyari, manusia nggak sembarang manusia. Makanya malam ini kita memperingati Maulid. Satu, apa niat kita? Cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah cintanya sayangnya buat kita nggak ada duanya. Nggak ada nabi-nabi yang lain yang sayang sama umatnya. Nabi Nuh aja nggak begitu sayang sama umatnya. Nabi Nuh kan orang nggak sabaran. Dakwah puluhan tahun bang, yang ikutin dikit, marah-marah Nabi Nuh, protes sama Allah, ya Rob, saya siang malam dakwah, diajarin umat saya pada buader banget, biang sial diangkalnya, udah turunin banjir aja, tuh begitu, sewet Nabi Nuh. Turunin banjir aja dia turunin, buruan turunin. Ditegur sama Allah, Nuh kamu kalau pengen turunin banjir udah siapin kapal dulu. Nyiapin kapal, iya kayunya dari mana? Ya bikin lah. Terus dari mana kayunya? Nanem dulu. Enggak sembarangan simsalabim abrakadabra. Puluhan tahun nanem pohon dulu, luar biasa. Setelah nanam pohonan semua gede baru dibikin. Orang-orang rombongan kafir tuh ngecengin Nabi Nuh. Wah, bikin kapal di tengah kampung bang. Bikin kapal di tengah kampung. Dikata bego Nabi Nuh. Nuh stres no dia. Bikin kapal di tengah kampung. Kapal udah hampir jadi bang. Itu ada orang kafir rombongan dia tuh. Umatnya yang kafir datang. Datang nih. Pada buang air di kapal. Buang air. Dapat setumpuk dia pulang. Tuh jahatnya tuh. Perjuangan Nabi Nuh digituin. Habis dapat setumpuk lagi dia pulang. Banyak buat bertumpuk udah tuh tai. Sampai ada aki-aki setruk digotong rame-rame. Ngapain? Pengen berak di situ. Berakin tuh kapal. Wah banyak. Akhirnya lagi berak itu aki-aki setruk digotong kepleset bang. Jatuh. Tiba-tiba Allah kasih kesembuhan. Sembuh. Kenapa? Karena banyak tai nempel. Jalan berangkat dituntun pulang jalan kaki gagah banget. Ditegur sama temennya. Waduh ente berobat di mana itu? Kan tadinya setruk. Kok bisa sembuh begitu? Bagus masih banyak no. Di mana? No di kapalnya Nuh. Yang perlu obat pada bawa rantang bang. Tuh. Yang ngambil tai tong. Ya Allah. Luar biasa perjuangannya Nabi Nuh. Nabi Muhammad enggak. Disakitin sama umatnya. Diteror mentalnya. Diteror batinnya. Di fisiknya diteror juga luar biasa. Mau disantet, mau dibunuh Nabi kita. Tetap mana buktinya? Lagi dakwah di Taif. Rasulullah lagi ceramah di Taif bang. Rasulullah lagi ceramah di Taif.
Rasulullah. Nyaut apa? Emang enak ngomong gak disautin. Lagi ceramah di Taif Bang Nabi, Masya Allah sejarahnya kita tahu semua. Lagi ceramah dilemparin batu, disambitin, disambit bukan disambut, berdarah. Rasulullah keningnya yang mulia, jidatnya berdarah. Ketika jidatnya berdarah, datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dilemparin batu? Masa lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Apa jawab Rasulullah? Jangan Jibril, jangan. Jangan, saya dakwah jangka panjang. Kalau nih yang saya ceramain bapak-bapaknya nggak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Nabi sabarnya luar biasa. Jibril tambah kesel, Muhammad anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong anak kampret. Bapaknya nyolong anaknya nyopet. Udah tibanin aja nih gue sikat. Gue tibanin nih, jangan Jibril, jangan. Kalau anaknya nggak beriman ntar saya tungguin cucunya. Sabar Jibril, sabar. Terus mau lu apa sih? Digituin sama malaikat Jibril. Saya pengen doain aja Jibril. Didoain. Yang nakolin didoain sama Nabi. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya, yang nyambitin saya. Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak paham. Disambitin, didoain sama Nabi. Ditakolin berdarah, didoain sama Nabi. Luar biasa Nabi. Kalau model saya begitu bang, lain lagi urusan. Beda. Nabi akhlaknya luar biasa. Kemuliaannya, tantangannya begitu berat dakwah. Akhlaknya begitu luar biasa. Mana buktinya? Lihat di Rawi kita baca sejarah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan di Rawi? Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadhu, rendah hati. Nih Rasulullah syadidal haya wa tawadhu. Nabi orangnya sangat pemalu. Mana buktinya? Satu hari bang, Nabi lagi diadain Ka'bah. Naik ke atas Ka'bah, angin kencang, kesingkap itu betisnya kelihatan. Gamisnya kesingkap, ketiup angin, kelihatan dari bawah sama orang. Nabi langsung mukanya pucat, turun dari atas Ka'bah. Kenapa? Malu betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang po. Ini orang sekarang kan nenek-nenek kagak tahu malu. Bukan betis doang, ya Allah buang. Nenek-nenek motor Mio. Pakai celana pendek, pek. Wah, lagi JJS, jalan-jalan sore. Wah, yalah. Pinggir danau Cipondoh, di Grand Lake, pek. Wah, yalah. Angin kencang ketiup angin. Nabi betisnya kelihatan malu. Luar biasa, syadidal haya wa tawadhu, sangat pemalu. Makanya cewek perempuan disuruhnya pakai jilbab. Jilbab neng pakai. Jilbab apa Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di atas kepala. Itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep. Ya enggak, kudungannya cakep. Tapi kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Ngapa lu bocah? Lu kagak ngerti apem lu, diem. Ngikut-ngikut tawa aja lu. Rasulullah betisnya kelihatan aja malu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Pangkatnya Nabi lebih tinggi dari apa? Dari 124.000 Nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Tapi enggak sombong Nabi. Pangkat tinggi, jabatan tinggi. Kita baru timbang kaya di kita jadi belagu banget. Bener. Pangkat baru naik di kita jadi belagu buat. Ya Allah timbang angsip belagu. Ada angsip. Bukan angsip sini, sono pinggir laut. Ini.
Nih, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, kagak sombong, akhlaknya begitu mulia. Pernah bang satu hari nih ada cerita nih, ini pernah satu hari bang. Nih cerita nih, ini sebenarnya cerita rahasia nih. Nih, di sini doang nih gue ngomong nih, jangan bilang siapa-siapa ya. Nih. Satu hari Nabi lagi jalan-jalan sama Siti Aisyah, lagi weekend. Jalan bareng berdua. Ada orang kafir beri salam. Orang kafir beri salam bukan assalamu alaika tapi asyammu alaika. Asyammu alaika ya Muhammad. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Ya Allah. Nabi dikata mampus. Marah? Kagak. Nabi diem. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang kafir. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, yu laknat, yu azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih satu, mulangin 3. Banyakan dia. Nabi kagak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Enggak marah. Syadidal haya wa tawadu. Rasulullah luar biasa. Kemuliaan akhlaknya yang kita peringati malam ini beliau Rasulullah. Enggak ada duanya. Apalagi di situ dikatakan kemuliaan Rasulullah, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Tuh Nabi. Wa yuhibbul fuqara, demen sama orang-orang fakir. Demen sama orang-orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Makanya Nabi sampai doanya apa bang? Doa Nabi yang gak pernah kita amalin nih. Apa doa Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin. Kumpulin bareng nanti di hari kiamat sama orang miskin. Ini doa gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu bang? Kagak pakai doa begitu, emang udah miskin keblangsak kita. Engkong susah, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan. Nabi doanya demen sama orang miskin. Wayamshi ma'al armalah. Nabi duduk bareng, jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi jalan bareng sama janda tua. Janda tua. Tuh, jalannya di belakang Nabi. Di belakang jalannya. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda. Bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jalan depanan jatuh. Kelihatan sama Nabi. Ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Bocah sekarang jalan bareng sama aki-aki, aki-aki aja tinggal. Aki-aki aja tinggal, aki-aki biarin tinggal, aki-aki tinggal, aki-aki. Akhirnya aki-aki nyemplung di belakang juga gak tahu. Nih, akhlaknya begitu mulia. Demen sama orang fakir miskin, nengokin orang yang sakit, Masya Allah. Sunnah nengokin orang sakit. Nih. Rasulullah nengokin orang sakit. Bahkan yang sakit orang kafir sekalipun. Yang sakit ditengokin sama Nabi. Kenapa? Gara-gara ngeludahin Nabi. Satu hari Nabi mau ke masjid. Diludahin dari atas masjid. Dari pinggiran depan mau ke masjid lewat atas rumahnya. Coh. Nengok atas. Ya ada yang ngeludahin. Senyum Nabi. Besok lewat lagi. Diludahin lagi. Senyum lagi. Ada lagi. Besok lewat lagi, diludahin lagi. Lah, banyak banget udah ludahnya. Diludahin banyak tuh, Nabi senyum mulu. Loh, udah jadi langganan. Asal lewat diludahin. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin Nabi lewat situ. Kan Nabi tengok. Mau ke arah masjid, biasanya lewat sini udah ada yang ludahin ini. Kok sekarang kagak ada, sepi, kemana ya? Tuh, ada orang nanya, ya Rasul, nyari apaan sih tengok? Saya biasanya lewat sini udah ada yang ludahin, sekarang kok kagak ada. Wah si Fulan ya Rasulullah yang ludahin tuh, orangnya sakit. Lah sakit apaan? Sakit panas. Meriang kali sono. Oh beliin aspirin dah, beliin aspirin. Sakit, pagi panas. Nabi langsung buru-buru bang. Ngomong sama Siti Aisyah. Ya Aisyah ada apa bang? Ada makanan enggak? Buat apa? Buat nengokin orang sakit. Padahal yang sakit yang nyeludahin beliau. Kalau kita kan kagak bang, nggak begitu.
Kita diludahin mulu sama dia. 2 kali 3 kali. Awas tuh. Gua vaksin online lu. Kita diludahin mulu, kita vaksin online. Wah, kita beliin boneka, malam kita tusuk. Yes. Itu namanya vaksin online. Nih. Ya Allah ya Rob, nengokin ke rumah yang sakit padahal yang ngeludahin sampai depan pintu. Assalamualaikum. Itu yang lagi kekurup bang di atas dalam rumah nih. Yang sakit tuh. Assalamualaikum. Siapa itu? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Wah kaget kata langganan bang. Yang lagi sakit kekurup, Rasulullah masuk ke dalam, langsung dibuang selimutnya. Apa kata yang sakit? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Kamu lebih dulu nengokin saya Muhammad. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak, Masya Allah. Luar biasa bang. Nabi itu. Nengokin orang sakit. Makanya nengokin orang sakit bawa tentengan. Orang-orang datang doang ke rumah sakit. Orang lagi diimpus ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus begini. Yang sakit nyaut, nggak ada yang gue rasa-rasa. Lah kok begitu lu pakai diimpus? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali kemarin gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Tuh Masya Allah. Kemuliaan akhlak Rasulullah. Duduk bareng sama orang-orang miskin. Ini Maulid kita peringati karena cinta sama Nabi. Kita kupas sejarahnya. Sayangnya Rasulullah enggak ada duanya bang. Buat siapa? Buat kita umatnya. Mana buktinya? Ketika Rasulullah mau wafat. Datang Jibril ngasih kabar, Muhammad aku datang kemari diutus sama Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut, bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Saya pengen jaminan. Lalu Allah nyatakan dalam hadis qudsi, Allah bilang, "Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta." Aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan Muhammad. Oh begitu jaminannya? Iya. Umat saya bagaimana? Umatmu lain lagi dijamin. Apa kata Allah? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, enggak egois. Padahal surga udah dibuka, yang lain belum bisa masuk, nabi-nabi yang lain, nabi duluan yang masuk, nabi kita Muhammad. Umat yang lain belum ada yang masuk ke surga kecuali kita umat Nabi Muhammad yang duluan. Tuh jaminan dari Rasulullah. Sayangnya luar biasa buat kita. Bahkan detik-detik beliau mau wafat keluar dari mulutnya. Ummati, ummati, ummati. Bagaimana rasanya sakaratul maut, begitu ceritanya luar biasa. Keringatnya keluar Nabi dari keningnya. Bertanya ini kepada malaikat Jibril, Jibril beginikah rasanya sakaratul maut? Biarin semua umatku sakaratul maut akan kutanggung sakitnya. Begitu saking sayang buat kita. Makanya orang lagi sakaratul maut bang, lagi cengap-cengap. Kan kita sering nuntun tuh ya, sering kita tuntun ya. Baca la ilaha illallah. Tuh lihat-lihat dulu bang nuntunnya. Kalau emang dia romannya masih rada-rada panjangan, ya enggak pakai la ilaha illallah tuntun. Kalau udah mau deket-deket jangan. Kalau udah nyampe deket-deketnya la ilaha mati. Tuh. Iya niat-niat dulu sih kon ini kalau masih lamaan dikit baru kita tuntun pakai la ilaha illallah. Kalau udah mau deket-deket ya cukup tuntun Allah, Allah,
Allah, segitu aja udah. Oh ini orang udah mau deket-deket mau mati. Disebut, lah, kong ikut kong. Kong baca kong, baca kong. La ilaha illallah, la ilaha, mati. Khawatir dia ke situ. Tuh, sampai sakaratul maut ditanggung sama Nabi buat kita umatnya. Alhamdulillah. Sayang nyari-nyari umat lagi mau meninggal umati kalau kita kan mau mati kagak begitu, anak kita kumpulin mat sin roh ji kumpul sini kumpul. Ade lu yang bontot bilangin baba udah kagak kuat bawa penyakit sini. Bapak mau mesen sama lo, kalau bapak udah gak ada umur, lo saudara biar akur, rokok pinggir jalan lu jangan jual, mengapa bapak punya Cina? Lah kita mau digerebek sama Cina. Nabi melayan sama kita mati masih banda yang kita pikirin, tapi Rasulullah nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya begitu, di akhirat dibuktiin lagi bang. Mana buktinya? Ini ada cerita. Dengerin dah. Ini cerita panjang nih. Sampai 2 bab. Sampai subuh nih. Kuat? Gua kagak kuat. Ini ada cerita bang. Nanti diriwayatkan di dalam salah satu kitab tuh ada riwayat menjelaskan datangnya kiamat. Ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, mati semua. Presiden hidup nggak Pak Ustadz? Mati. Orang kiamat. Menteri hidup Pak Ustadz? Mati. RT? Kiamat, lu juga mati. Lu ngomongin RT lu gak boleh lu. Ya Allah. Semuanya kagak ada yang hidup bang. Malaikat aja mati. Tinggal Allah doang sendirian. Allah berseru-seru. Apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Kagak ada yang nongol, rebah semua. Mana yang minta 3 periode? Begitu. Dicari. Enggak nemu lah. Oh, kiamat mati semua rebah. Enggak ada. Enggak ada. Mau ngelolos sendiri kiamat. Lalu Allah nyombong. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Bu, Allah nyombong. Emang udah pantas banget bang. Emang kagak ada lagi. Semuanya mati. Allah sendirian. Lalu Allah menghidupkan pertama. Siapa yang dihidupkan? Hidupin semua malaikat. Malaikat dihidupin kembali oleh Allah. Dikumpulin seluruh malaikat, maka dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya lah. Diatur bagi tugas, yang bagian nyari dana siapa? Panitia. Yang bagian nyiapin konsumsi siapa? Yang bagian ngamplopin kiai siapa? Bagi tugas panitia. Allah panggil malaikat pertama. Ridwan, labaik ya Rob, ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, orangnya selalu ibadah. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik. Yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kecil, kenapa Pak? Karena dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik.
Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang. Nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur. Disuruh nyari kuburan. Jibril sama Mikail aja kongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Oh, gue juga bingung ini. Yang kan nyari kuburan, nyari Tangerang aja gak nemu, udah rata semua nih. Nggak ada, lu coba cek di Google Map. Nggak nemu. Terus bagaimana urusan kita berdua? Sujud aja nyok. Ngapain sujud? Minta petunjuk sama Allah. Jibril, Mikail sujud dengan izin Allah Pak. Kebuka pintu kubur Rasulullah. Rasulullah kebuka pintu kuburnya, terbuka, bangun Nabi dari kuburan. Sambil kucak-kucak mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril pun menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Oh. Benar ini kiamat Jibril? Benar. Lu gak goroh kan? Lu gak bohong kan? Benar Jibril, benar Muhammad, benar. Cius. Itu cius bahasa saya tambahin doang. Benar ini hari kiamat Jibril? Benar Muhammad. Nabi langsung keluar dari mulutnya. Apa yang beliau cari? Nabi ngomong, Jibril kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur. Tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya. Tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih gak tahu urusannya gue. Tugas gue mau bangunin doang lu dari kuburan nih. Ngajak ke sorga. Suruh siapa saya ke sorga Jibril? Suruh Allah. Benar. Ya udah ya berangkat kemon. Tuh, akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Naik Grab. Naik buruk. Nyampe ke sorga. Sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang kagak betah bang. Bengong Nabi di sorga. Ngelamun aja. Mukanya rada galau. Bete banget dah. Pokoknya gabut. Yang punya sorga kan nggak enak ngelihat begitu. Ditegur sama Allah. Muhammad emang apa sih bengong aja. Nggak betah di sorga. Betah ya Rob, saya udah enak di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, saya udah ada susu, ada cap kaki 3, ada aqua, ada sensakul, ada tisu, ada air bening. Ini air putih, ini air bening. Tuh air putih, ini air bening. Tuh, saya udah enak di sini. Iya, menyusu kok launya tisu gitu. Saya udah enak di sini ya Rob, saya udah enak pokoknya di sorga. Kalau memang kurang fasilitas ngomong, enggak ya Rob, udah enak semuanya. Tapi ngapa bengong begitu dong? Kalau enak enggak begitu, harusnya gembira. Apa jawab Rasulullah? Ya Rob, saya bengong begini, kenapa? Mikirin umat saya ya Rob, nasibnya umat saya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang? Saya pengen keluar ya Rob. Keluar saya dari sorga. Ngapain? Mau nengokin umat saya. Luar biasa. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar. Cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin model begitu? Kagak nemu. Belum jadi doang. Udah masuk DPR mah lupa. Bener? Udah pernah masuk DPR mah lupa. Kita yang capek panas-panasan. Kampanyein, kasih stiker. Bener bang? Bang kudungan doang. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata pokoknya. Rata sama air, banjir mulu. Bu,
Ya Allah luar biasa, Nabi keluar dari sorga, baru kita manusia dihidupin. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan dari zaman jebod. Saat itu kita butuh pertolongan, masing-masing bawa diri, semuanya kita enggak, anak enggak kenal bapak, bapak enggak kenal anak, emak enggak kenal bininya, bininya enggak kenal bapaknya, bapaknya enggak kenal bininya, laki bini enggak ada yang kenal, masing-masing sendiri. Matahari sejengkal di pala kita bang, panas sudah pasti sejengkal. Sekarang aja panasnya luar biasa, apalagi sejengkal. Keringatnya tuh macam-macam, ada yang seleher, ada yang sedengkul. Lagi kepanasan begitu disediain oleh Allah. Buat siapa? Buat Nabi kita, umatnya, kita semua yang hadir malam ini. Disediain telaga Kausar, alhamdulillah. Hauduka saufil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Beruntunglah orang yang malam ini hadir, yang ada di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah. Selalu lidahnya basah dengan membaca sholawat. Biarin bang, orang yang kagak demen maulid, yang kagak demen sholawat, biarin di sono dia di akhirat dia kausan, dia kecekek, kagak ada yang nolongin. Na'udzubillah min. Saat itu kita butuh pertolongan, ngadu ke Nabi Adam. Adam, tolongin apa Adam? Ya Adam, anta abal bashar, engkau bapak moyangnya manusia, kita lagi kesusahan ini, tolongin apa? Cucu lagi pada susah. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, jangan minta tolong sama gua. Gua lagi keblangsak juga, ini ribet. Punya dosa di sorga, enggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Dia jangan sama gua juga punya dosa ini, makan buah khuldi. Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki kita semua kaum Adam disebut ada yang namanya kaum Adam. Adam mingkem. Ibu-ibu kaum Hawa. Hawa mangap. Makanya jangan berani-berani debat sama perempuan. Hawa mangap aja dia nggak punya duit. Belanja kurang. Kita kan Adam mingkem. Adam mingkem diem kita. Anteng bapak-bapak mak. Coba mama. Wah elah. Minum aja bapaknya. Gosip ya malu. Tuh, ya Allah. Nabi Adam gak sanggup, jangan sama gua gak sanggup nolongin dah. Coba datang aja ke Nabi Nuh. Nuh mah orang Jawara dia no, berani kali dia bisa nolongin. Kata Nabi Nuh, ngadep kita rame-rame datang Nabi Nuh. Nuh, tolongin apa Nuh? Rame-rame kita ngomong. Kata Nabi Nuh, ya jangan sama gua juga ribet urusan ini. Tanggung jawab di hadapan Allah, punya anak satu si kanan susah banget dirawatin bocah ini. Gua ajak naik getek jaga gemuk. Jemon klebung ngikutin orang kafir. Terus bagaimana? Ngadep aja ke Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan. Jangan sama gua juga ribet punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong, saban hari jadi lalap. Kagak nangis-nangis po, nyengir mulu nyengir. Kata yuk Nabi Ibrahim, nah sama Nabi Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa tolongin. Kata Nabi Isa jangan sama gua Nabi paling miskin. Bapak enggak punya, bini enggak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa enggak kawin. Makanya umatnya ngikutin juga tuh, pada kagak kawin juga. Mana tuh pastor nggak kawin dia. Kalau pendeta masih kawin, kalau pastor nggak kawin. Ngikutin Nabi Isa. Sayang ya. Lah punya perabotan kagak dipakai, sayang. Lu ngapa tawa bang? Ya Allah. Satu-satunya Nabi yang sayang dan cinta kepada kita dunia akhirat. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Kata Allah, hai Muhammad angkat kepalamu. Ada apa? Minta apa? Ngomong. Izinkan saya ya Rob memberikan syafaatul uzmah buat umat saya. Luar biasa. Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil kita, alhamdulillah.
Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Pak Ustadz? Mereknya Rasul bilang sendiri, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu. Umatku nantinya aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sujud, sering sembayang. Masa wudu doang agak sembayang-sembayang. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita akan bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar, bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Dikasih muka hitam kita di dunia, kulit hitam, di akhirat ntar mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam. Kebangatan hitam karena sering wudu. Maka ini Maulid sukses berhasil. Ayo sama-sama sesuai tema kita, momen Maulid Muhammad SAW dapat kita jadikan meningkatkan kasih sayang, mengutamakan kebenaran, mempererat tali persaudaraan. Kita pengen semuanya bersatu umat Islam. Umat Islam harus bersatu, jangan mau diacak-acak dan diobok-obok. Bener, sekarang udah banyak kita diadu domba Islam dengan Islam. Makanya kita kudu kompak bersatu. Simbol kebersamaan kita masjid. Masjid Jami An-Nur ini simbol kebersamaan. Siapapun masuk masjid copot sendal buka sepatu. Ada aturan. Kalau udah masuk ke masjid jangan usil. Orang mau datang dari mana. Jangan ngomongin soal warna kulit. Jangan ngomongin soal suku. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul ngadep ngulon. Dia dari mana? Dari Wetan tuh ngadep ngulon. Dari mana dia no? Dari Kulon, ngadep Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah. Jangan bicara soal warna kulit. Kenapa? Karena warna kulit yang kita punya kita kagak mesen. Bener Bu? Potongan muka kita begini kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Orang kagak mesen. Ini kadang mulut usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Kalau kita mesen mah pengen yang cakep-cakep aja. Bener Bang? Jangan kita yang kagak mesen kita ributin. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, beda boleh, marahan jangan. Apalagi sekarang kita Masya Allah luar biasa Bang. Pandemi udah berjalan 2 tahun begini. Tapi Alhamdulillah udah levelnya naik, turun lagi. Oh level 3 sekarang. Kalau level 3 itu ayam geprek masih pedes. Mudah-mudahan kita pada sehat semua dah, amin. Iya dijauhkan dari penyakit, amin. Iya kita pengen kebersamaan, kekompakan. Balik kita rukun lagi umat Islam, kompak lagi bersatu. Kalau cinta sama Islam, kedepankan Islamnya. Jangan kedepankan cuman ormasnya doang. Kita kepengen kebersamaan semua. Udah banyak kita diacak-acak, diobok-obok negeri kita. Bener Bang? Kebersamaan umat Islam harus bersatu, kompak. Ngeri kita. Makanya insya Allah kita siapkan diri dari sekarang. Enggak, jangan sampai kita diacak-acak lagi akidah kita, iman kita. Ayo kita tingkatkan ibadah selesai kita Maulid. Mana tingkatin ibadah kita? Ayo yang belum rajin ke masjid, kelar Maulid, getol ke masjidnya. Amin. Bapak-bapaknya ke masjid, ibu-ibunya ke masjid, emaknya ke masjid, anak mudanya ke masjid, semuanya ke masjid jadi satu kompak bersatu. Amin. Masjid simbol kebersamaan kita. Jangan mau kita diadu domba. Makanya kita kepengen ayo kebersamaan, kekompakan. Umat Islam jangan tidur, jangan mau diadu domba. Kita pengen semuanya ngomong sering kerjasama, tapi jarang kita praktekin sama-sama kerja. Kita pengen sama-sama kerja walaupun nggak selalu bersama-sama. Beda boleh, marahan jangan, benar. Makanya bedakan antara musuh dengan lawan. Kalau lawan itu artinya enak. Lawan debat berarti kita lawan berpikir dalam berdiskusi. Lawan badminton berarti lawan kita dalam apa? Dalam berolahraga. Begitu musuhnya. Ya enggaknya musuh beda. Kalau musuh menghancurkan, nggak ada kesebelasan A musuh kesebelasan B. Nggak ada. Yang ada kesebelasan A melawan kesebelasan B. Jadi semuanya enak. Kita pengen bersama-sama yang membangun negeri kita ini. Semua beda-beda kok. Kita pengen ada kebersamaan itu. Ayo umat Islam kita ngaji rame, kumpul di pengajian. Udah dibuka lagi pengajian udah ya Bang. Iya alhamdulillah udah vaksin, udah banyak yang vaksin. Yang vaksin yang sehat, yang vaksin. Iya orang sakit jangan divaksin. Banyak kejadian di mana-mana ya enggak pakai dites lagi, enggak pakai di check up lagi, orang punya penyakit bawaan disuntik jos, akhirnya apa kakak mati. Yang disuntik yang sehat.
diperiksa tensinya, darahnya, semuanya. Saya ada penyakit bawaan, kagak boleh. Ada penyakit jantung bawaan, penyakit liver, jangan disuntik. Cari yang sehat aja, yang divaksin, bener bang? Iya, kalau yang sehat divaksin kan enak. Ini kan orang yang sakit divaksin, mati lagi, lu tambah mati dia. Bener bang? Iya, makanya kita kepengen ayo semuanya kita bantu semua para pemimpin kita. Kita doain pemimpin kita biar ada kekuatan, kesabaran. Amin. Sayang kepada rakyatnya dan ingat insya Allah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kebersamaan itu, kita pengen hidup seperti 5 jari. 5 jari kompak bersatu. 5 jari kompak bersatu, 5-5-nya kompak semuanya. Jempol simbolnya pejabat. Telunjuk simbolnya orang kaya. Jari tengah simbol ulama. Jari manis simbol anak muda. Kelingking simbol kaum wanita. 5-5-nya kompak bersatu. Insya Allah aman. Jempol kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep. Anak muda bagus tuh kerjaan. Keren, bagus, mantap. Jempol. Siapa yang jempolin? Pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Yang ini telunjuk, siapa telunjuk? Orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, musola bikin di sono. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Lah ditekuk orang lu kagak model lu. Orang kaya malah yang duduk bareng kentut aja juga orang kaya kentut nih pret. Lah temennya ngomong sehat bapak. Bapak mah sehat orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan. Abis kita dibully. Setan lo bau bangke lo. Diusir kita pindah sana pinggir kali. Tuh orang kaya telunjuk cakep. Ini namanya jari tengah siapa? Ulama TNI Polri. Di sini 3 nih. Ulama TNI Polri. 3-3-nya tengah-tengah makanya dia paling tinggi tengah-tengah. Kesono enggak kemari enggak. Artinya apa? Netral. Bener. Yang ini ada yang namanya siapa? Jari manis. Siapa dia? Anak muda. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking. Siapa? Simbol kaum perempuan. Kecil tapi antep. Dan macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk dia fleksibel. Loh ke hidung masuk, ke kuping masuk. Jadi macam-macam. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Saudara pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol lah, boros. Sian bol ayam ledes. Masing-masing fungsinya. Sesuai kemampuannya, bekerja sama semuanya. Ada kelemahan hati-hati. Jempol kalau sweet sama kelingking di mana-mana yang kalah jempol. Kenapa? Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan.